Sayang sekali saudara-saudara, kemenangan Malaysia ini sedikit dicemari oleh keputusan referee. Keputusan pengadil lapangan yang kalau saudara-saudara lihat pertandingannya itu kan memang bola sudah melewati garis saudara-saudara ya. Seharusnya gol lah, gol. Kalau itu gol kan kedudukannya jadi 3-3. Dan kalau itu 3-3 pasti pertandingannya akan semakin ramai saudara-saudara, semakin ketat. Tapi ya sudahlah, memang tidak ada video asisten referee. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas. Akan ada yang kita cakapkan. Akan ada yang kita analisis, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Di negara-negara jiran. Di negara-negara serumpun. Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, Uganda, Zimbabwe, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas secara fair, secara adil, secara jujur, sportif. Tidak ada muatan provokasi, tidak ada muatan untuk menjelek-jelekan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Semuanya saudara-saudara bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang kemenangan Malaysia. Pesta bola merdeka. Malaysia berhasil mengalahkan India 4-2 pada pertandingan pertama pesta bola merdeka. Sayangnya saudara-saudara, kemenangan yang penampilan Malaysia yang cukup bagus ini sebenarnya sayang sekali diwarnai dengan keputusan kontroversial wasit. Keputusan kontroversial pengadil lapangan, referee. Karena tidak ada video asisten referee, jadilah keputusannya seperti itu. Jadi ada bola pemain India itu sudah masuk, sudah melewati garis gawang, sudah masuk. Ya itu harusnya gol lah itu. Kalau ada video asisten referee itu gol. Dan kalau itu gol, skornya menjadi 3-3. Tetapi kan itu karena tidak ada VAR ya, terpaksa tidak gol. Dan ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, jadi begini, pada pesta bola merdeka ini kan seharusnya ada 4 tim, tetapi karena Palestina mundur maka ya tinggal menyisakan Malaysia bertanding melawan India, kemudian yang menang itu nanti akan bertemu melawan Tajikistan. Dan pada pertandingan Malaysia melawan India saudara-saudara terjadi pertarungan. Perlawanan yang menurut saya sangat bagus lah. Sangat bagus. Kedua tim menampilkan sepak bola, bola sepak, pertandingan, perlawanan yang benar-benar berkualitas. Levelnya adalah level Asia. Saya bilang level Asia ya, bukan level dunia. Kalau level dunia terlalu jauh ya, kita level Asia lah. Gak usah jauh-jauh. Ya, permainan level Asia yang sangat bagus. India menampilkan serangan yang cukup bagus lah. Malaysia juga tampil dengan cukup bagus lah. Malaysia menampilkan starting line up yang mayoritas adalah pemain-pemain yang memang selama ini sudah menjadi andalan. Sudah sering bermain bersama, seperti penjaga golnya itu ada Shihan Hasmi, kemudian ada Arif Aiman juga main di situ, Faisal Halim, Dominic Tan, kemudian Corbin Ong, Dion Kools, kemudian siapa lagi? Hendrik juga main. Noah Lane itu juga diberi kesempatan untuk bermain sejak menit pertama, sejak kick off. Kemudian India itu juga memberikan starting line up yang menurut saya adalah best team dia, tim terbaik dia. Main sejak menit pertama dengan tim-tim terbaik seperti mereka punya penjaga gol seperti si Gurpreet Singh Sandhu. Itu pemain yang sangat, kiper yang sebenarnya sangat bagus lah, kiper nomor satunya. Kemudian ada lagi Sunil Chhetri, penyerang pencetak gol terbanyak kedua, pencetak gol aktif terbanyak kedua di dunia setelah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dia juga bermain sebagai kapten tim. Kemudian ada Mahesh Naorem, itu juga main. Kemudian ada
ada Suraj Singh, itu juga main. Kemudian ada Rohit Kumar, itu juga main. Jadi India ini memang serius juga, saudara-saudara. Mereka tidak main-main, mereka ingin juga mengalahkan Malaysia. Pelatihnya juga Igor Stimac itu juga menampilkan, menurut saya taktiknya bagus lah. Pertandingan itu sudah terlihat sekali memang Malaysia itu langsung tancap gas. Istilahnya itu kalau balap motor itu langsung tancap gas. Langsung menggeber motornya itu langsung menyerang frontal. Tetapi India juga tidak mau kalah, saudara-saudara. Jadi tempo cepat itu terjadi sejak menit pertama kan, terbukti kan Malaysia dapat gol pertama. Dion Kools bikin gol di menit ke-7. Kemudian si Mahesh membalas di menit ke-13. Jadi masih bawa. Kemudian ada penalti si Arif Aiman. Ketika ya mungkin saja itu, kalau menurut saya sih bukan pelanggaran ya, mungkin sedikit diving, saudara-saudara. Sedikit diving lah, itu karena kontak fisiknya itu terlalu minimalis. Makanya kalau ada VAR, ada video asisten referee, itu mungkin pemain Malaysia justru yang dapat kartu kuning karena melakukan diving. Itu sangat minimalis lah, saudara-saudara. Jadi menurut saya itu penaltinya itu perlu diperdebatkan lagi. Perlu diperdebatkan apakah itu sah penalti atau tidak. Kemudian Faisal Halim kemudian membuat skor menjadi 3-1, saudara-saudara. 3-1 di saat jeda babak pertama. Kemudian si Sunil Chhetri itu kalau nggak salah itu gol ke-100. Gol ke-100, dia mencetak gol pada menit ke-51 untuk membuat kedudukan menjadi 3-2 untuk Malaysia. Kemudian, ketika skornya 3-2 ini, India itu seperti mendapat second win, mendapatkan angin kedua. Mereka berusaha untuk terus menyerang Malaysia, sementara Malaysia juga berusaha untuk melakukan penetrasi. Pokoknya intinya dua tim bermain menyerang lah, walaupun saya tengok itu ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain, baik para pemain Malaysia maupun para pemain India yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi secara umum itu setelah India, Sunil Chhetri mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-3 itu 3-2 untuk Malaysia, itu India terus melancarkan serangan, membangun serangan, berusaha untuk mencetak gol ketiga, saudara-saudara, menyerang. Saudara-saudara, sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. India itu mendapatkan gol ketiga dia untuk mendapatkan skor 3-3. Kedudukan menjadi 3-3, saudara. Tetapi ini sekali lagi sama seperti kejadian waktu penaltinya Arif Aiman, saudara-saudara. Pengadil lapangan referee wasit asal Thailand si Mongkolchai Pekri Mongkolchai Pekri ini tidak mensahkan, tidak menganggap itu sebagai gol. Walaupun kalau saudara-saudara perhatikan secara seksama, secara detail dari rekaman pertandingan, rekornya itu memang bola sudah masuk ke gawang, saudara-saudara. Tendangan pemain India itu sudah masuk, sudah susah dibendung oleh Sihan Hasbi dan bola sudah masuk. Kemudian pemain Malaysia itu menghalau ketika bola sudah melewati garis. Berdasarkan regulasi, berdasarkan peraturan, berdasarkan undang-undang, statuta FIFA, itu seharusnya gol. Itu seharusnya menjadi poinnya India 3-3. Itu begitu, saudara. Saya tidak mengatakan, tidak punya tendensi apa-apa. Saya hanya berusaha untuk menilai, berpikir, menganalisis secara objektif, secara fair, secara judul, secara sportif, bahwa itu gol. Gol karena harusnya kan kalau ada video asisten referee itu gol. Dan sama seperti insiden waktu penalti itu juga sebenarnya kontaknya minimalis. Bahkan terkesan pemain Malaysia itu melakukan teatrikal, diving. Terkesan melakukan diving untuk mencoba jatuh sendiri. Itu kalau sayangnya memang tidak ada video asisten referee, saudara. Sayangnya tidak ada video asisten referee, dan dua insiden ini itu menjadi bahan perbincangan, percakapan yang masif di media sosial di India. Penggemar fans sepak bola di India yang kecewa itu menyebut sebagai wasit ini, referee ini yang dari Thailand ini, Mongkolchai Pekri ini, sebagai man of the match.
sebagai MVP, Most Valuable Player. Sebagai pemain ke-12-nya Malaysia. Ke-13 malah, ke-13. Karena pemain ke-12 supporter kan, fans. Pemain ke-13-nya Refdi. Ini ramai sekali. Kenapa India mempermasalahkan wasit ini, referee ini, pengadil lapangan ini? Karena begini, saudara. Bayangan kalau tidak ada gol penaltinya Arif Aiman. Skornya kan masih sama kuat 1-1. Dan itu akan jauh semakin menarik. Mental pemain India akan tambah bersemangat. Bahkan bukan tidak mungkin India yang akan berbalik mencetak gol. Itu yang dalam kasus penalti ya. Kemudian dalam kasus gol yang tidak sah, gol yang tidak dianggap gol. Kayak kira-kira begitulah. Dalam case bola yang sudah melewati garis, itu kan kondisinya India tertinggal 1-3. Kemudian mereka berhasil India tertinggal 2-3 ya saudara-saudara. Kemudian mereka mendapatkan gol menjadi 3-3. Bayangkan saudara-saudara, bayangkan. Di pertengahan babak kedua, sebuah tim yang dari tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3, itu adalah sebuah booster, dorongan moral, dorongan semangat yang luar biasa saudara-saudara. Itu luar biasa. Anda lihat final Piala Dunia ketika Prancis bisa menyamakan skor melawan Argentina. Itu kan terjadi seperti itu. Anda melihat ketika, nggak usah jauh-jauh lah, di Liga Super Malaysia saja, ketika Johor Darul Taksim bertemu dengan Kedah Darul Aman. Ketika Kedah Darul Aman berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Itu kan luar biasa semangatnya. Sayangnya waktu itu waktunya sudah habis. Kalau masih panjang, bisa jadi Kedah menang. Itu saudara-saudara, faktor istilahnya itu kalau dalam sepak bola itu second win. Angin kedua. Jadi sebuah tim yang sudah tertinggal kemudian mendapatkan peluang untuk mencetak gol dan mereka berhasil menyamakan kedudukan, itu semangatnya akan berlipat-lipat, dan itu bisa saja membuat Malaysia kalah saudara-saudara. Betul, bisa saja membuat Malaysia kalah kalau golnya tadi itu, gol yang melewati garis itu disahkan, dianggap sebagai sebuah gol saudara. Gol yang tidak disahkan itu saudara-saudara, bola yang sudah melewati garis dan tidak dianggap sebagai gol, itu kan bisa dilihat permainan India setelah itu kacau saudara-saudara. Karena para pemainnya sudah terlanjur emosi, mereka sudah terlanjur marah, mereka sudah kehilangan konsentrasi, mereka sudah kehilangan fokus, mereka sudah tidak lagi berpikir bagaimana bermain sepak bola. Mereka tidak lagi berpikir bagaimana mengejar ketertinggalan, mengejar defisit gol dari Malaysia. Itu yang terjadi. Jadi mental pemain sudah down, mereka bermain istilahnya itu kalau di Indonesia ala kadarnya, asal-asalan lah, sembarangan. Mereka bermain, yang penting sudah selesai pertandingan, mereka dapat fee, mereka dapat duit, mereka pulang ke India, ketemu keluarganya lagi, santai, kayak begitu aja. Sebaliknya, penurunan moral, penurunan mental pemain-pemain India itu benar-benar dimanfaatkan Malaysia untuk mencetak gol berapa ya? Keempat. Gol keempat melalui kalau nggak salah Corbin Ong. Jadi skor kedudukan menjadi 4-2 saudara-saudara. 4-2 ini ya seperti yang saya bilang, faktor mental dari India yang sudah putus asa setelah gol penalti. Penalti sih mungkin tidak terlalu signifikan ya. Setelah gol yang tidak disahkan itu, yang skornya seharusnya 3-3, itulah yang membuat mental pemain-pemain India itu langsung down. Dan itu benar-benar dimanfaatkan Malaysia untuk segera mencetak gol keempat yang itu menjadi killing the game, membunuh, menewaskan perlawanan India. Istilahnya begitu saudara-saudara. Itu jadi gol keempat itu, walaupun secara umum overall itu permainan Malaysia itu sebenarnya bagus, India itu juga bermain bagus. Jadi ini dua pertandingan ini sebenarnya layak untuk disaksikan, layak untuk ditonton, layak untuk diperhatikan, layak untuk dianalisis secara teknis maupun secara non teknis saudara-saudara. Keren. Nextnya bagaimana saudara-saudara? Nextnya setelah kemenangan atas India ini kan Malaysia akan tampil di final. Akan tampil di final di pertandingan di Stadium Nasional Bukit Jalil lagi melawan Tajikistan. Tetapi begini saudara, saya perhatikan ya rumputnya.
apa istilahnya? Lapangannya. Apa istilahnya ya kalau Malaysia? Padang. Itu kayaknya kurang, masih belum sempurna, saudara-saudara. Masih banyak pasirnya. Masih tanahnya itu masih sering terangkat. Dan tampak sekali rumputnya itu mudah sekali tercabut. Bahkan dalam satu insiden kalau nggak salah waktu golnya India itu kan terlihat sekali itu pemain Corbin Ong atau siapa itu mengangkat apa ya sampai bola kakinya itu mencangkul mencangkul rumputnya sampai tanahnya keluar, pasir itu, coklat itu. Itu saya nggak tahu kenapa, apakah sebenarnya padang ini, rumputnya ini belum siap atau bagaimana, atau perawatannya yang tidak bagus atau seperti apa. Tapi itu faktanya seperti itu, saudara. Tapi ya itu other side of football lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan saja. Yang paling penting nanti adalah pertandingan melawan Tajikistan. Pertandingan melawan Tajikistan final itu tanggal 17 Oktober 2023 dan Malaysia juga saya rasa akan diunggulkan untuk mengalahkan Tajikistan. Walaupun Malaysia pernah kalah dari Tajikistan waktu Kings Cup di Thailand 2022. Waktu itu kalah dengan adu penalti, saudara-saudara. Dan Tajikistan itu pada pertandingan sebelumnya, FIFA Matchday sebelumnya itu mengalahkan tetangganya Malaysia, Singapura. Tajikistan mengalahkan Singapura kalau nggak salah 2-0 di Bishan Stadium di Singapura sana. Kemudian mereka datang ke Kuala Lumpur ini dengan pemain-pemain yang sangat bagus. Yang sama saja pemainnya itu ada kombinasi yang main di Liga Premier Tajikistan, ada juga yang main di luar negeri seperti di Uzbekistan, di Rusia, di Turki, ada juga yang main di Malaysia, ada juga yang main di Kirgistan, Tajikistan, di Rumania, banyak dan mereka secara tim posturnya bagus-bagus, tinggi-tinggi, kemudian secara permainan juga kolektivitasnya bagus. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sama menariknya dengan pertandingan Malaysia melawan India. Semoga saja referee-nya, pengadilnya, wasitnya itu bertindak jauh lebih bagus, saudara-saudara. Selain itu, saudara-saudara, dan yang menurut saya ini yang paling penting adalah Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, maupun Asosiasi Sepak Bola di bawah AFF yang tergabung di Asia Tenggara ini sajalah, nggak usah jauh-jauh. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Singapura, itu sudah saatnya berpikir menggunakan video asisten referee. Bukan hanya di pertandingan liga, saudara-saudara, di pertandingan internasional. Thailand sudah melakukan itu di Liga Thailand. Kemudian Indonesia itu bulan Februari akan melakukan itu. Singapura sudah melakukannya. Indonesia nanti Februari, saudara-saudara. Jadi jangan khawatir di liga ya, di Liga Indo. Tetapi yang jauh lebih penting itu sebenarnya di pertandingan internasional antar negara seperti ini, saudara-saudara. Piala AFF nanti itu penting. Misalnya SEA Games itu juga penting. Ya di level senior aja lah. Nggak usah, atau level U23. Tetapi ini penting, saudara-saudara, video asisten referee di pertandingan internasional. Karena ini menyangkut reputasi sebuah negara, sebuah tuan rumah, sebuah penyelenggara. Jadi kalau misalnya Malaysia menyelenggarakan turnamen melawan India dan ternyata pihak tamu India kecewa, itu kan juga mengurangi kredibilitas Malaysia sebagai penyelenggara. Ya itu sudah. Jadi kalau itu kemarin ada VAR, ada video asisten referee, mungkin kredibilitinya akan lebih bagus. Thailand juga kalau menyelenggarakan Kings Cup, kalau menyelenggarakan FIFA Matchday, kalau ada video asisten referee itu akan kredibilitasnya bagus. Indonesia juga sama. Jadi memang ya sudah saatnya, apalagi ini teknologi ini juga ya dibilang mahal juga mahal, dibilang murah juga murah. Jadi ini kebutuhan. Kita tidak bisa menafikan lagi karena di seluruh dunia mereka sudah menggunakannya. Kan dengan video asisten referee ini kita bisa tahu. Kemarin Vietnam pertandingan uji coba melawan Cina ada kartu merah. Kartu merahnya itu kan dari VAR, saudara-saudara. Kalau nggak ada VAR kan pemain seperti Doan Van Hau itu bisa saja merajalela di Asia Tenggara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara.
Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan 4-2 Malaysia atas India di Pesta Bola Merdeka, di Merdeka Turnamen, di Merdeka Games yang diwarnai dengan insiden kontroversial ketika bola yang seharusnya gol tidak disahkan oleh pengadil, tidak disahkan oleh wasit, tidak disahkan oleh referee karena memang tidak ada video asisten referee. Jadi ya ini menjadi hal minor lah, hal minor yang sedikit mengurangi kemeriahan pesta, sedikit mengurangi penampilan Malaysia. Itu sebenarnya bagus sekali, performanya bagus, permainan cepat, kemudian determinasinya bagus, pressingnya ketat, kemudian umpan-umpan jalan, walaupun ada beberapa kesalahan tetapi itu minor. Dan secara umum memang permainan bagus, tetapi ya sayang sekali itu Mas, insiden gol itu tadi yang di India itu, saudara-saudara, dari pantauan saya di media sosial itu mereka ribut lah. Mereka memperbincangkan itu. Mereka menganggap referee sebagai man of the match. Man of the match. Pemain terbaiknya itu referee menurut orang-orang di India sana. Dan ya itu memang konsekuensinya. Memang sebenarnya di sepak bola modern seperti sekarang ini, kita ini memang butuh video asisten referee. Dan ya semoga ke depannya negara-negara di ASEAN ini sadar dirilah. Semua asosiasi sepak bola di Asia Tenggara ini sadar bahwa video asisten referee itu memang penting. Karena dengan video asisten referee pula, pemain Vietnam itu diusir, didapat kartu merah waktu melawan Cina. Kalau di pertandingan Asia AFF nggak mungkin itu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, penjelasan saya, perbincangan saya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang lainnya. Salam olahraga dan merdeka.